paling no filter ya. Bener-bener tanpa filter maksudnya. Muka gue bisa gak sih Pus difilterin? Gak bisa, udah gak usah begitu aja. Ntar gempa lagi, ntar ini lagi. Don't touch your screen. Don't touch your screen, serem banget. Lagi. Soal pertemanan, Cak, gue nanya waktu itu kan, lu tuh berteman dari mulai gengnya Aero sampai Mimi Kade, ya, sampai Titi Puspa, itu gimana sih? Emang strategi atau emang begitu aja gitu? Aku emang selalu senang temenan kan. Bahkan kemarin tuh bayi-bayi aja senang sama gue. Maksudnya kayak dari zaman Tasya Kamila, inget nggak sih? Nah, dari zaman Tasya Kamila aja gue aneh kan? Berarti lu tuh memang orang yang supel. Kamu suka dikelilingi orang-orang yang lo kenal, lo sayang, gitu nggak sih? Iya. Emang sama aja sih kayak main gitu. Jadi sama siapapun itu dia ngomong aja. Oke. Nah, apa yang lo dapat secara pribadi dari proses syuting film ini, Cak? Kan kadang suka gitu ya, kalau kita syuting sesuatu yang dimana kita harus menceritakan ulang kisah kehidupan kita, kita punya, we have a new take on life gitu. Nah, kalau lo apa, Nek? Ngerasa pas yang lagi itu tuh jalan premier dua kali. Ya kan? Premier 2 kali. Begitu gue. Apa gue jalan karena teman-teman gue banyak. Ini gimana lagi? Gimana agak sakit. Coba kalau Coba. Lebih oke nggak nih? Tada! Sih. Nah. Ada nggak? Nah. Ada. Nah, bagus. Oke. Aja keluar gue mah. Enggak. Di gue jelas suara lo, Nek. Coba kita tanya netizen. Hai guys. Gimana gemak gak sih? Gemak gitu. Better. Gemak tapi gak berisik. Astral, Nek. Iya. Gemak tapi gak berisik. Yang penting cerita lo masih kedengeran. Iya. Coba kita dengerin. Oke. Jadi ya udah kalau menurut aku paling penting itu adalah waktu pas yang gala gue ngerasa bahwa emang banyak aja temen gue gitu. Jadi sampai gala premier 2 kali itu karena gue takut ada yang gak keundang kayak kok gue gak diundang sih gitu loh. Makanya gue gak pernah bikin pesta ulang tahun gitu, gak pernah. Soalnya kalau takutnya ada yang gak keundang kayak lu gak ngundang gue gitu. Oh, lu pengen menyenangkan semua orang. Do you think you are a people pleaser? I think so. Definitely. Interesting. Capek nggak tapi? Capeknya itu karena baterai sosial gue tuh kan berlimpah gitu ya. Tapi badan gue kan nggak gitu juga sebetulnya. Capeknya tuh bukan capek how to please people-nya karena when I please people I also feel pleased and I'm happy gitu. Gue senang ngobrol senang excited banget gitu. Tapi badan gue yang suka kecapean sih. Gue tuh sempat ngobrol dengan beberapa rekan gitu ya, yang mereka tuh gini, penasaran sebetulnya, Cak. Oh ternyata gue berharap di film itu diceritain. Kita kan nggak tahu ya sebagai penonton kenapa sih oh ternyata Rosa tuh sering pingsan kalau badannya capek. Oh ternyata Rosa tuh lemah. Kita tuh berharap diceritain kenapa dia sering pingsan, kenapa dia lemah begitu gitu. Kenapa sebenarnya sih, Nek? Apa emang dari dulu lo kalau kecapean pengsan? Daripada gue kecapean kesurupan.
Tapi karena gue itu kayaknya emang GERD. Kalau stres, GERD-nya naik, terus cepet gampang pingsan gitu. Oke. Itu ya. Iya. Tadi pas lo bilang lo perfeksionis, gue sempat mau nanya tuh. Lo GERD nggak? Ternyata lo jawab iya, GERD. Dan GERD-nya sampai yang pingsan-pingsan. Emang itu berhubungan ya, Wet ya? Kalau orang perfeksionis rata-rata lebih mudah stres, terus jadi kena GERD, terus baru badan yang lain gitu ya. Iwet soalnya bapak GERD Indonesia, Cak. Jangan lo percaya. Ini lucu banget tahu tulisannya gini. Aduh, katanya dengerin live bergema gini bikin GERD juga. Ini kenapa sih gema-gema ini? Apa karena Kayaknya sinergi alam. Tapi di gue udah nggak gemak loh. Minimal di gue tuh suara lu jelas. Kalau tadi gue I cannot hear you. Sekarang gue bisa denger lu ngomong apa. Tapi kayak juga gema di aku. Iya sama ini. Di ruangan Rosa ada berapa yang live TikTok? Cuman satu sayang. Mungkin jaringan. Jangan kalian pikir aku ngumpetin laki-laki lain di sini saya lupus. No. Si lupus juga sampai ngantuk-ngantuk. Mau kita lanjutin aja deh. Udah nggak apa-apa. Nggak bisa kita kontrol. Udah, siomay gue udah habis mau 2 loh ini. Cak, aku kan bukan film produser ya. Film sukses itu dinilai dari apa sih? It's a very good question. Karena gue tuh selalu mikir angka. Angka gue kayak aduh kok cuma segini ya, kok cuma segini. Kayak film Access itu menurut gue kualitasnya bagus banget, tapi sekarang masih di 50 ribuan gitu. Terus gue pikir kayak kok masih sedikit gitu. Tapi kenapa semua orang tuh malah bilang kayak Ernest gitu ya, terus sama yang lain-lain gila hebat banget gitu, apa namanya dokumenter segini. Cika kayak emang segini tuh banyak ya. Katanya ternyata kalau dokumenter itu amat sangat sulit gitu untuk mengajak orang nonton apalagi di bioskop. Nah kalau gue sebetulnya ada 2 hal, kualitas dan kuantitas selalu ya dalam setiap pekerjaan gue. Itu tolak ukur. Kalau kualitas gue harus yakin ketika membuat dan ketika selesai itu kualitasnya standar gue. Kalau bukan standar gue jarang banget bisa mau keluarin sesuatu. Lagu misalnya gitu ya. Apa namanya atau apapun lah pokoknya yang keluar dari gue itu harus yang terbaik dulu. Ketika gue udah mengeluarkan yang terbaik, rezekinya terserah di atas gitu. Oke, jadi itu cara kontrol lo. Ketika lo melakukan yang terbaik, outcome-nya lo yakin akan baik karena itu keputusan yang di atas. Yang penting lo sudah melakukan apa yang bisa lo kontrol, yang terbaik. Demikian pun dengan film ini ya. Benar banget. Jadi nanti akan mau berapa? Let's hope. Nanti sampai pasti Iya. Gue masih gatal sedikit. Coba lo kecilin suara volumenya. Coba siapa tahu bisa. Tadi tuh waktu Ocha pakai AirPods malah bagus loh suaranya. Volume handphone pakai. Katanya tadi gue sekarang gue kecilin suara lo kecilin belum? ini coba masih ya. Coba. Nah, gini. Sama. Tapi jelas.
Coba. Gue pencet tulisan naiknya. Kalau dipencet aku mati. Kalau dipencet nggak ada suara. Coba refresh semuanya. 3 refresh. Nah, Bluetooth coba dimatiin juga. Bluetooth siapa? Bluetooth semua. Nggak ada yang pakai Bluetooth. Oh, nggak ada. Tapi kan kalau pakai ini harus pakai Bluetooth. Oh, bener. Karena dia pakai itu ya udah. Ini udah lebih oke kok. Ini udah lebih oke kok. Ini kita generasi gaptek. Emang, coba gue pengen tahu. Emang sebelum ini lu belum pernah live TikTok, Cak? Kan gue bantuin. Oh, selalu ada tim yang bantuin. Iya. Sayang. Ini kan di tempat tidur. Belum mandi. Bedakan juga kagak. Gak pakai apa-apa. Iya, sayang. Iya, gimana rasanya jadi rakyat ini, Sri Dato? Ya nggak ada yang bantuin pagi ini di TikTok. Gimana rasanya jadi rakyat kayak kami nih? Tapi ya, gue suka banget dari konsep live ini adalah all access seadanya. Lo kebayang nggak? Di mana lagi lo bisa masuk ke dalam kamar tidur Rosa pagi-pagi dia belum mandi? Cuma di sini all access seadanya all access. Tapi kalau yang ngajakinnya bukan teman-teman gue, Iya benar. Iyalah, pasti. Nah, sekarang coba dong kita spill, boleh nggak? Penonton all access sudah menyentuh di angka berapa saat ini? Hanya 50.000 nih. 53.000 orang. Oke. Launching baru 1 Agustus kan? Iya. Launching baru 1 Agustus di bioskop. Iya. Betul kan? Jadi artinya dalam 5 hari, 4 hari bahkan sudah 53.000. Hari ini ada Hari ke-6. Oke. Artinya setelah ini kita aminkan ya. Langsung 500.000. Amin. Semua pada nonton. Bener nggak sih Sade? Gue janji gue nonton. Ada satu bagian di film itu ya, menurut gue yang I find it very relatable. Ternyata orang kayak lo juga pernah mengalami ada di fase lo nggak tahu mau ngapain dalam hidup ya, Nek? Ya. Lebih ke frustasi sih sebenarnya. Oke. Kayak aku udah pernah ngeluarin lagu. Apa sih lagu yang belum pernah gue harusnya kayak gimana lagi? Terus kolaborasi sama semua itu semuanya udah pernah. Gue mau keluar apa lagi? Gue mau keluar jalan tapi lebih bagus dari single gue sebelumnya gitu. Tapi gue juga nggak mau mengulang kayak ayat cinta untuk gue bikinnya ayat cinta gue harus itu dibuat itu nggak bisa. Oke, got it. Terus gitu sama kita ngeliat kayak lain. Raisa banget aku isinya bagus terus tapi Yura juga gue bisa bikin apa ya jadi lagi kayak sama bisa memberikan yang lebih baik kayak gitu ada. Oke. Nah kan lu sudah berhasil melalui tantangan itu tuh. Bila itu terjadi lagi, do you know what to do next? Apa obatnya gitu? Nggak ada. Gue sih nggak tahu ya. Oke. Nggak ada. Itu proses yang emang harus dijalanin aja gitu ya ternyata ya. No matter how high you are. I think so. Kita selalu membandingkan diri sama orang. Iya kan Web, itu kan I find it quite surprising loh Web. Gue pikir tuh cuman kita aja gitu loh yang suka membandingkan diri dengan
orang lain gitu. Tapi ternyata walaupun lu sudah very secure terhadap talenta lu tetap aja membandingkan diri sama orang lain. I think that's very relatable. Kayaknya emang iya. Gimana sih? Teleponnya. Udah nggak apa-apa. Iya, TikToknya mungkin lagi ngebug. Apa kita salahin TikTok? jaringan network. Ting. David, lo earphone lo di mana? Earphone. Mana coba lo pakai? Gue takut melakukan sesuatu dengan layar gue nanti ada yang berubah lagi. Kita berdua yang gabung begini. Iya sih, tapi coba deh. Coba Dave lo pakai deh. Matiin dimatiin. Udah. Coba Dave pakai. Coba Dave pakai. Gue punyanya yang kabel. Enggak apa-apa, pakai aja coba. Coba pakai. Kita cek ya. Begitu bisa nih. Coba nih ya. Dia masih kabel. Gue nggak suka pakai. Gue nggak bisa pakai AirPods. AirPods gue 6 bulan sekali rusak. Nah, gue kesel masih makan. Lihat tuh, nih. Bisa kan? Coba ngomong. Hai. Nah. Bener. Ya Allah. Diana. Eke. Lu. Ternyata Diana loh sih. Gusti. Gila ya lo. Dari tadi. Gila ya lo. Ulang dari awal pertanyaannya. Gelo ya. Sampai sakit perut gue pagi ini. Ya Allah. Mana gue tahu kemarin kita nge-live gue nggak pernah pakai kabel gini, baik-baik aja. Gila ya lo. Sabar. Ini baru ngomong. Enggak ya. Gila ya. Allahu Akbar. Lu nggak sih tuh dikasih bunga tuh. Iya, cheers. Salut. Tadi pertanyaannya oke. Tadi soal insecurity. Terus lu ngerasa bahwa kok Isyana bagus, Raisa bagus, Yura apa segala macam. Karena gue tuh pengagum ya. Gue kan gue seneng musik gitu. Maksudnya kayak bukan pikirannya bukan ke wah gila gue harus bikin nih sesuatu yang spektakuler yang bisa ngalahin, itu enggak. Jadi kayak lagunya bagus, lebih ke kayak ya gue seneng aja gitu, lagunya bagus gitu. Jadi gue pengen juga. Sampai akhirnya yang membuat akhirnya lo ngerasa gini, oh enggak kok ternyata gue baik-baik aja. Itu apa? Oke. Jadi saat itu gue tuh udah sampai ke waktu di film, mungkin bener sih Kak Dev, kurang dalam waktu itu karena ya durasi film sedikit ya. Jadi mungkin gue bisa jelasin sedikit. 2015 itu gue ngerasa hidup gue tuh kayak lagi insecure aja rasanya. Padahal kalau ngelihat dari secara biasa itu tuh nggak ada apa-apa. Gue lagi konser di Malaysia. Konsernya sold out 2 hari, ada masalah. Bukan, I was on the top of my career gitu ya. Tapi ternyata, nah ini juga penting mungkin kita harus kalau ada orang bilang, aduh gue insecure, itu jangan dianggap remeh sih sebetulnya kalau menurut gue. Karena apaan sih lu? Kadang-kadang kita kan suka gitu ya. Cuman ternyata gue ngalamin sendiri, itu tuh bikin depresi. Gue tuh ya sampai gue jalan-jalan, gue kan rata-rata biasanya kalau nggak kerja tuh gue jarang sama asisten ya kalau nggak kerja. Ya gue jalan aja sendiri gitu, lihat pameran. Gue sampai lihat pameran apartemen yang ada di Australia. Karena gue udah mikir, gue mau beli aja, gue mau jual rumah gue, mau jual aset-aset gue, gue mau pindah aja ke Australia. Waktu itu sama Rizky, gue udah nyari sekolah, terus udah gitu mau pindah ke sana, gue mau start over, nggak jadi penyanyi ya.
Meskipun waktu itu gue udah ditawarin sama Sony Australia. Gue udah sampai nanya sampai ke Sony Australia gitu. Gue kalau gue rekaman gimana di sana. Mereka udah very welcome. Terus udah gitu, tapi gue mikir gue mau jadi karyawan aja. Terserah deh, apa gue mau buka kafe kek, atau maksudnya kayak lucu kan ya, kerja kayak biasa aja gitu ya. Kerja biasa aja gitu. Terus apa namanya, sampai segitunya gitu, which is kalau sekarang dipikir nggak normal, tapi ya itu dia, itu gue yakin banget orang di luar sana juga pasti gitu, ketika depresi tuh ada aja gitu, bahkan makanya mungkin ada yang sampai mau bunuh diri lah apa segala macam. Masih overcome-nya gimana waktu itu sampai akhirnya lu bisa balik lagi? Ya mungkin nggak sengaja juga, Allah tuh selalu baik ya, gue ngerasa gue tuh selalu ditolong gitu di saat-saat gue lagi butuh tuh pasti ada pertolongan. Jadi gue inget banget gue nonton Madonna kalau nggak salah di Bangkok. Pokoknya gue lagi ke Bangkok aja sama Afgan gitu, sama teman-teman gue yang lainnya. Terus udah gitu Afgan baru dapat lagu dari Rian The Massive. Iya. Nah, gue mikir, oh iya gue belum pernah nih diciptain lagu sama Rian The Massive gitu. Terus gue cobain, gue kan suka juga ya sama Rian The Massive. Akhirnya gue ketemu sama Rian, dibikinin lagu judulnya Jangan Hilangkan Dia. Terus tapi kalau musiknya, gue pikir kalau musiknya kayak biasa aja ya bakal biasa aja gitu buat gue. Akan sama lagi pengulangan. Akhirnya gue minta satu musisi dari mana? Dari Amerika. Dia biasanya bikin Rihanna, Chris Brown gitu-gitu. Bikin musiknya buat lagu gue. Akhirnya jadinya beda. Kalau misalnya dengerin lagu Jangan Hilangkan Dia tuh ada nuansa apa ya, kayak waktu itu kayak in aja gitu. Nah pas yang abis itu gue bikin 4 lagu pakai bahasa Inggris. Terus pokoknya gue melakukan hal yang gak pernah gue lakukan sebelumnya aja. Oke. Nah itu jadi momentum lo untuk menemukan kembali pijakan baru di karir lo gitu? Iya benar banget. Kayak ada fresh aja. Emang mungkin ketika kita memang lagi bosan atau depresi atau apapun itu ya, kita wajib sih melakukan hal yang fresh. Mungkin kayak rutinitas sih kayaknya. Itu menarik. Kenapa lagi? Astaga. Bo, kenapa lagi, Nek? Kenapa? What happened ayah naon? Apa sih ini yang terjadi? Ya Allah Gusti. Kayaknya memang hari ini lagi udah jam Mercury retrograde. Mercury retrograde. Reconnect durasi. Coba panggil lagi. Emang cuma bisa sejam? Enggak. Coba naikin lagi Ocha. Udahlah. Aduh. Lagi bagus-bagusnya tadi padahal. Gue nggak, bener-bener deh, celah. Tapi ya, ini sambil nunggu Ocha ya, dia bilang tas tes atau apapun itu. Sudah naik. Ini menarik loh. Nah, nih dia hadir lagi. Bo, nggak boleh hempas. Ini lagi seru-serunya, nggak bisa lanjut. Harus bertahan. Kita harus bertahan ya. Ini ada aja lagi netizen emang ya. Ada yang seri kali Kak gitu, ya Allah. Ya Allah, nggak, udah serah. Nggak, tapi gue mikir gini. Gue tuh lagi ngalamin itu sebenarnya. Orang bilang, iya. Gue ngerasa kayak, gue cerita gitu waktu sama Dave. Kayaknya gue midlife crisis deh, Bo. Gue bilang gitu. Oh, nggak mau kalah semua ya. Gue bilang gini, kayaknya gue midlife crisis deh. Gue ngerasa, sumpah, gue sampai mau jual semua aset gue. Gue pingin pindah ke kaki gunung. Gue bilang, gue udah capek banget sama ini semua.
Gue bilang gitu. Dan sampai sekarang gue belum nemuin nih gimana caranya untuk gue bisa balik lagi. Ternyata adalah cobain. Menurut lo? Maksudnya nggak usah bayar, nggak usah jual, beli gitu ya? Mungkin cobain aja di kaki gunung itu seminggu gitu. Cuti gitu ya, cuti seminggu lo rasain tuh. Seminggu gitu. Itu lumayan, seingat aku ya, lumayan agak membantu. Nah, berarti kan setelah tadi kan gue juga udah nanya, tapi gue pengen mengulang. Setelah lo melalui apa yang lo lalui kemarin gitu, frustrasi dan lo menemukan jalan baru, kalau itu terjadi lagi, at least now you know what to do nggak sih, Cak? Harusnya iya ya. Tapi kan belum kejadian, jadi gue nggak bisa menjawab dengan yakin gitu ya. Karena kan persoalan, kalau menurut aku tuh kayak persoalan hidup tuh pasti ganti-ganti aja gitu. Dan nggak ada jawaban yang exact gitu untuk sebuah masalah. Jadi tapi yang gue rasain adalah yang paling gitu ya, paling membantu itu memang pertemanan. Itu adalah titik seimbang lo ya, pertemanan itu ya. Gue bisa kayak gini, gue ngerasa kayak gue bisa sehat mentally gitu ya, karena gue juga ya itu pertemanan gue gitu banyak. Coba bayangin kemarin itu gue bener-bener disadarin ya pas gala itu, karena biasanya kalau konser kan orang beli tiket nonton udah ya kan. Kalau ini kan beda ya, kalau pasti premier ini tumplek semua teman-teman gue, dari mulai yang diva-diva gitu, sampai yang anak-anak baru mulai kayak influencer TikTok yang mereka juga Gen Z gitu, yang dan semua itu gue DM-in satu-satu ataupun gue WA. This is the thing, Rosa itu waktu itu gue bilang apa ya, kayak sahabat semua gitu. Dia tuh nggak susah gitu untuk mendm orang, ngajak ngobrol orang, itu susah loh, Cak. Masa sih? Kan tinggal DM aja, ini nggak sih? Iya, masa sih, Wet? Kan tinggal DM aja. Salah gue lagi. Mungkin tapi itu menurut lo it's a gift, gift. Maksudnya Iwet mungkin lo tuh tidak berjarak seperti yang di film bilang, dan lo tuh juga tidak punya ego yang terlalu tinggi yang aduh gue nggak mau takut nggak dibales, takut ditolak, nanti nggak di reply gitu-gitu. Lo tahu gue semprot apa? Ini pewangi ruangan ternyata tadi. Anjir. Room spray. Gue pengen aja acting. Parah banget. Nah, ini apa coba? Nih. Itu apa? Bikini. Nah, itu gue punya. Ini topping balm plus nature. Ini bisa buat bagian-bagian lain yang kering. Ayo lanjut, ayo. Terus. Gitu. Oke. Nah, pertemanan. Terus udah gitu, dan pertemanan itu, bayangin kalau gue harus bayar promosi gue berapa puluh miliar coba. Dave Hendrik datang, harus bayar attendance gue misalnya, terus harus bayar story, coba bayangin. Terus Atta Halilintar, Fadil Jaidi, Jerome Pauline, coba yang gak ada hubungannya sama film, itu teman-teman gue. Iya. Jadi artinya bisa dibilang juga lo sampai di titik sekarang ini dalam karir lo, pertemanan itu pegang peranan yang sangat penting. Amat sangat penting. And how you maintain that? Gimana cara memaintainnya? Ya itu dia tadi, social skill gue yang cukup tinggi ya, dan energi gue yang untuk bersosial itu kalau menurut gue, karena kayak kalau kata teman-teman gue, Judika deh, gue ingat banget Judika, gue nyanyi itu sama dia, kan?
gue masih ngobrol tuh sama ibu-ibu panitianya apa segala macam. Katanya Judika dari jauh gini, emang cuma si Ocha nih yang bisa kayak gitu. Maksudnya ngobrol aja gitu, ngobrol gitu panjang. Kita tuh nggak pernah tahu loh dari pertemanan itu akan menimbulkan opportunity bisnis kah atau silaturahmi yang panjang kah gitu. Kayak misalnya gue kalau butuh bantuan kita nggak pernah tahu loh. Iya. Bener. Iya. Kayak misalnya nih kayak gini, ya kan? Kita udah lama loh nggak ketemu, tapi dari dulu kan kita selalu deketnya tuh meskipun nggak ketemu ataupun nggak berteleponan apa segala macam, tapi kita kayak selalu akrab ya. Iya. Pagi ini kita bisa menghasilkan obrolan yang menarik gitu. Iya. Kita unplanned. Iya. Tapi berarti tuh ada yang nanya, which is good juga. Lo pernah nggak sih merasa atau ada di situasi lo dimanfaatkan oleh teman lo? Ya, kalau gue nya tuh jarang lihat. Yang lihat tuh sekeliling gue. Tuh kata Rufus sering gitu. Tuh. Oh ya. Dan berarti lo don't mind itu. Kalau lo bilang lo nggak ngeh, tuh kan berarti lo nggak tahu dan you don't. Enggak, I don't mind. Maksudnya adalah I don't mind itu selama gue nggak merasa dirugikan, gitu. Ya kenapa enggak gitu, ya udah biarin aja. Kalau berarti kan gue bermanfaat buat orang lain gitu aja. Dan lo melakukan itu benar-benar kayak tulus ikhlas aja gitu, nggak pakai agenda, nggak pakai gue mau ini mau itu, enggak, udah jalanin aja gitu. Jalanin aja. Beneran. Hebat sih. Keren banget. Iya, ini pelajaran 2 loh pagi ini. Setelah akhirnya Dave Hendrik pakai headset ya. Yang pertama adalah kita belajar soal tadi gimana mengatasi tadi si kegalauan hidup midlife crisis. Terus abis itu ternyata pertemanan tuh punya peranan yang penting, network lah ya, tapi dikerjakan dengan tulus gitu. Untuk karir lo, untuk pekerjaan lo. Yeah, that's really nice. Iya. Keren. Iya, menurut aku. Karena kita kadang-kadang gini ya. Karena aku kan misalnya kita bertiga nih udah berapa puluh tahun ya kan di dalam industri. Terus nggak sih kalau misalnya seseorang yang kita kenal di waktu zaman 20 tahun yang lalu, sekarang itu udah jadi orang hebat. Dan itu kan temen gue waktu itu, wah dia udah jadi menteri ya sekarang misalnya. Iya. Ya ampun, dia jadi pejabat, jadi gubernur, gitu. Iya. Kan, tapi kalau waktu 20 tahun yang lalu ketika kita kenalan, emang kita berpikir bahwa dia akan jadi seseorang. Coba waktu dulu jehong sama orang itu, apa kita sekarang nggak ditindas ya nggak? Benar. Iya benar. Lo harus tahu, Dave, cerita pertemanannya Rosa sama Alia Mazahwa. Oh iya. Itu dari bayi, David. Oh iya. Dari mereka umur 5 tahun, bayangin. Astaga. Ini ada lucu, ada bagian lucu sih. Ada bagian lucu yang menyadarinya tuh ketika gue kita udah dewasa, Alia udah remaja gitu ya. Jadi dulu waktu si Mas Aji Bugas ya kan. Dia kan selalu bawa Zahwa sama Alia kan. Dan aku kan emang suka banget sama anak-anak. Dan anak-anak itu emang suka banget sama aku. Jadi tuh anak-anak berdua ngintilin gue terus. Gue nyanyi, gue diintilin, pakai baju. Pokoknya hampir setiap hari mereka tuh nelponin aku. Jadi sama dedinya tuh ntar dianterin aku kemana gitu. Terus udah gitu, itu mereka masih umur 5 tahun. Bayangin. Terus udah gitu, pas udah dewasa, kita udah ngafe bareng ya, udah apa segala macam. Baru tuh si Alia tuh bilang gini, jangan-jangan dulu tuh Dedi tuh PDKT ya, Tante Ocha dia kan. Jangan-jangan ya, Dedi tuh PDKT. Tapi kok, gue gini, masa sih? Udah puluhan tahun Dedi udah meninggal. Iya juga ya. Ya kepikiran tuh. Gue gimana? Seperti main sama bayi itu. Dan gue ngeliat konten lo yang sama Abe, terus gue mikir gini, nih Abe nanti udah gede ya masih tetap main nih sama Rosa nih. Oh iya benar.
kan sama Abe yang maunya digendong-gendong, ikut ke kamar, pengen ikut ke kamar Abe, ya Allah. Nah, iya, emang dia tuh enteng aja gitu berteman sama orang tuh, mulai dari bayi sampai gede ya dia temenin aja udah. Pelajaran yang baik tuh yang bisa kita petik dari Rosa ternyata itu ya, your genuinity terhadap semua orang gitu. Lo tuh nggak punya pretensi dan selalu nggak punya agenda. That's what we love about you. Finally, we know. Kalian juga gitu tahu? Nggak selalu. Nggak selalu tapi percaya deh. Social battery kita tuh nggak sepanjang lu, Nek. Kalau lu tuh social battery-nya 100, kalau gue tuh cuman 9. Gak juga, lo gak 9 juga, lebay anjir. Kejauhan. Tapi gue setuju, dan menurut gue masih banyak hal yang bisa kita pelajarin dari Rosa, dan itu bisa ditonton di film All Access. Ya, ini film yang memang menggambarkan sekali bagaimana sosok Rosa yang kita lihat biasa di panggung atau mungkin di video musik, begitu di film itu tuh terpampang nyata. Sebenarnya ada lagi yang pengen gue tanya masalah lo dan Rizky. Membesarkan anak seorang diri, apalagi untuk perempuan bekerja, bukan hal yang mudah. Gitu ya. Lo pernah ngerasa down nggak sih? Lo pernah ngerasa kayak, aduh, khawatir gitu, ini anak nanti akan tumbuh dengan baik apa enggak ya? Ada perasaan itu nggak sebagai seorang ibu? Oh, waktu dulu mah banget. Waktu dulu ya, apalagi kalau Rizky lagi sakit sih. Apalagi waktu dulu kan aku sama Yoyo juga nggak baik seperti sekarang gitu. Ada masa-masanya memang Yoyo juga lagi ngaco gitu ya dulu. Terus udah gitu dia enteng aja ngomong Yoyo masih ngaco. proses hidup. Sekarang udah baik, jadi makanya gue berani. Kalau sekarang masih ngaco, gue berani. Kalau sekarang udah baik. Oke, lanjut. Jadi awal-awal ya orang mungkin tahu ya, paham gitu ya. Waktu itu ada masalah gitu ya. Ada masalah yang kita sebagai keluarga nggak bisa banyak mengharapkan atau membantu gitu sama dia. Tapi alhamdulillah pada dasarnya emang Yoyo kan orangnya emang baik ya. Jadi dia berusaha juga untuk memperbaiki diri dan alhamdulillah berhasil gitu. Jadi tapi ketika saat-saatnya belum berhasil itu ya itulah yang harus gue hadapin sendiri pastinya. Kayak anak sekolah, anak sakit gitu atau apapun. Ya gue kemana-mana pasti sendiri, belum lagi ngatur jadwal. Tapi ya kalau dibilang sendiri tuh ya nggak sendiri banget kan ada mama papa aku juga, alhamdulillah adik-adik aku yang emang selalu standby support gitu. Apalagi Rizky dulu cucu pertama dari mama aku gitu. Jadi pada kalau aku pokoknya gini, Rizky itu di rumah tidak ada orang tua. Kalau aku nggak ada, Yoyo ada di rumah aku. Yoyo nggak ada karena kita berdua misalnya ngamen, ya berarti ada mama aku udah pasti di sini. Jadi dia tidak pernah ditinggal sendirian sama orang lain selain keluarga gitu. Oke, itu adalah juggling yang kalian lakukan supaya Rizky tidak merasa kehilangan sosok orang tua ya? Betul sekali. Meminimalisasikan lah sampai akhirnya, makanya Rizky tuh nggak tahu karena mungkin Rizky itu kan, aku sama Yoyo tuh caranya waktu Rizky masih kecil ya, masih 1 tahun 2 tahun gitu kan, jadi masih belum ngerti. Jadi buat Rizky mungkin dia pikir bapaknya nggak ada di rumah, nggak selalunya tinggal di rumah tuh udah biasa mungkin gitu. Jadi ketika dia udah SD apa SMP gitu ya, SD kelas 6 apa SMP, teman-temannya baru bilang, kayak dia nanya gitu, Ki, orang tua lo tuh cerai ya gitu. Buat anak lain yang emang orang tuanya lengkap, mungkin kan mereka juga dengar dari cerita orang tuanya mereka mungkin, ataupun dari internet gitu kan. Tapi akhirnya nanya sama Rizky gitu. Berat nggak ketika Rizky cerita itu ke lo? Apa rasanya tuh, Nek? Nah, waktu itu aku pikir kayak it's about the time aja gue harus cerita. Iya, ibu sama bapak tuh
berpisah Kak gitu. Jadi aku cerita, terus alhamdulillah waktu itu juga Yoyo udah oke, jadi dia juga bisa cerita sama Rizky gitu. Kenapa ya nggak menceritakan secara gamblang kenapanya, tapi lebih ke kayak keputusan terbaik yang kita ambil itu adalah berpisah. Karena kalau misalnya waktu itu kita nggak berpisah, mungkin lebih ibu sama bapak berantem terus. Kakak, aku nggak mau, kita berdua nggak mau liatin sama kakak gitu. Lama-lama belajar aja dia. Kita semua belajar lah. Jadi aku belajar, Rizky belajar gitu. Beradaptasi gitu. Tapi yang paling penting sih memang menurut aku adalah nggak menyerah, terus dikomunikasikan gitu. Bagian tidak menyerah itu kayaknya yang paling menantang ya. Gue setuju loh. Ini lucu, ada journey katanya cowoknya bertahun-tahun dia baru 2 tahun nih, aku baru 2 tahun merasa berat. Nggak apa-apa, 2 tahun itu memang rasanya berat. Tapi ketika udah bisa jalanin terus-terusan, itu akan lebih ringan lagi. Adaptasi, semangat. Gimana caranya seorang Rosa menyemangati dirinya? Botak, lu kayak Najwa Shihab deh nanyanya. Serius banget nih Pak Yoyo pagi hari ini nih. Pengen membuktikan apa nih kepada manajemennya Gema? Gak ada. Serius, gue lagi pengen belajar soalnya. Lu mah. Apakah lu melihat diri Rosa dalam kehidupan lu? You think you Rosa? Nggak terima banget anjir. Kayak gimana cara nyemangatin diri, tapi itu penting loh. Iya, sama teman-teman. Emang beneran hangout sama teman-teman aja. Nih, kayak kita bertiga nih, kalau lagi ketawa-ketawa gini kan nggak berasa ya sih? Iya, betul. Happy. Iya sih. Kan kalau begitu udah tutup telepon, wah. Gue curiga memang kalau lu tuh banyak rahasia hidup lo itu banyak tersimpan di teman-teman lo, karena waktu lo di studio banget. Lo di studio kita, kalimat opening lo tuh gitu kan, yang tahu cerita-cerita detail ditahan ya gitu. Jadi gue gini, oh banyak nih cerita detailnya dia di teman-temannya dia. Hanya ada di dalam ruang-ruang tertutup, kolbu. Which is true. Iya, ya which is true. Kita tuh kan perlu ya orang yang bisa kita tuh menumpahkan emosi kita tanpa pretensi. Which is true. It's healthy. Tapi ya, gue juga penasaran. Dari semua temen lo itu segabrek itu, yang bisa lo bilang inner circle tuh sebenarnya siapa sih? Afgan. Benar tapi Afgan, Nelly itu benar yang ada di film All Access itu benar-benar inner circle aku. Oke. Jadi kayak Gema, Mbak Reni, Rufus, Intan itu yang udah puluhan tahun ya. Rufus aja yang baru berapa tahun Pus ya? 4 tahun aja. Tapi Rufus ini anak Cianjur. Terus sama Sunda ya kan, jadi kayak langsung jadi keluarga, ada di kakak gitu. Sunda Empire tehnya. Sunda Empire. Terus gitu. Kalau Agan sama, aku sama Agan juga. Aku Agan. Agan itu siapa? Afgan. Oh, Afgan. Kurang main sama artis nih. Nama udah pendek, Afgan dipanggil Agan. Pendek namanya Afgan dipanggil Agan, bener-bener ya. Kita tuh suka ngakak-ngakak aja kadang-kadang kita. Tapi gitu, kalau pas teleponan jadinya kayak kadang-kadang menertawakan kesedihan kita kayak kok kita bego banget ya Agan, gini gitu. Jadi emang kadang-kadang jadinya lucu. Berteman sama orang-orang yang lucu. Jangan berteman sama orang-orang yang menambah lagi beban lu. Iya, betul.
Nah, benar. Itu tadi kalimatnya Rosa bahwa Bagus. semua orang yang lu lihat di film gue adalah inner circle gue. You need to listen to it with a pinch of salt. Jangan terus diputar balikan ya. Kalau lu lihat filmnya, ih nggak ada kita Nek, berarti kita nggak penting dalam hidup Rosa ya Nek. Udah deh Nek, udah deh Nek, udah deh Nek, udah gitu. Nggak gitu ya guys. Jangan ya. Jangan, karena durasi itu memang cuma 90 menit. Iya, betul. Nah, terakhir, apakah betul baju jagoan lu, Iris Van Herpen itu menyentuh angka M-an? Bener. Aku beli tuh berapa ya? 1,5 ya, Us? 1,5 M lah. Kenapa? Pertama gini, aku ingin mengapresiasi diri sendiri sih gitu ya. Maksudnya kayak aku 25 tahun dalam industri gitu. Aku menabung gitu ya. Terus aku belum pernah punya baju yang dipakai orang Met Gala gitu. Terus tabungan aku memang ada untuk membeli itu gitu. Lebih jangan orang-orang bilang, bagusan juga dikasih ke yatim piatu anak. Itu udah guys, itu udah. Jadi jangan ke arah situ ya. Jadi waktu itu dan ini akan dipakai untuk, kalau menurut aku bukan baju yang aku pakai sehari-hari, tapi ini adalah untuk dipakai di atas panggung gitu, dan itu dipakai untuk tour aku waktu itu 7 atau 8 kota gitu. Jadi mungkin jadinya bisa dibagi. Udah balik modal. Modalnya. Udah balik modal. Alhamdulillah bisa balik modal gitu, karena kalau menurut aku tuh nggak apa-apa aku memberikan hadiah buat diri sendiri, tapi bukan yang konyol gitu ya, bukan yang konyol yang buat aku ya apalah gitu, sesuatu yang habis itu dibuang gitu, bukan, tapi bisa selamanya juga bisa aku kenang gitu. Dan ini adalah hubungannya dengan mengapresiasi kerjaan aku gitu, dan cukup bangga bahwa ada seorang desainer hebat dunia kayak oleh dunia gitu, dan mau membuatkan haute couture gitu. Itu pekerjaannya kalau nggak salah kurang lebih 400 jam. Iya. Berarti sebenarnya judul pameran baju lu di Plaza Indonesia harus ganti. Harusnya judul pamerannya udah balik modal, karena baju-baju yang dipajang udah balik modal ya. Nah itu. Dan alhamdulillah aku tuh disayang banget memang, tapi sama Fabian, ya kan, sama Mas Amba, sama Mas Didi, Ivan, apalagi Ivan Gunawan, ya kan, dia sayang banget sama Eke. Ya, kalau itu mah lahir batin. Ya kalau Ivan mah kan mantan jatuhnya, Cin. Dia saking sayangnya kayak yaudah lo ambil aja tuh baju gue gitu, udah. Tapi di kemudian hari tiba-tiba gini, Mam, gue lagi pengen beli jam tangan, lo transfer gue dong gitu, bisa. Tapi tadi ada yang nanya kalau mau lihat baju-baju itu di mana? Itu lagi ada pamerannya di Plaza Indonesia. Di Plaza Indonesia di ground floor. Di ground floor, jadi langsung dicari ke sana. By the way, cerita soal duet sama Noah sama Ariel tuh bisa diceritain gak sih? Oh, belum jadi, tapi Fus ada gak sih, Fus? Kita liatin gini, Fus. Oh iya, coba Fus. Fus, ayo buru Fus. Ini akan jadi tutupan megah nih, duet sama. Ini versi kemana bikin? Pertama kali dikasih teasernya. Iya, pertama kali. Duet sama Ariel. Nggak ada. Mau ke PI lihat pamerannya, iya dong. Harus. Aku udah lihat baju, alhamdulillah. Oh, aku punya. Tuh. Inspire. Lagu klasik. Karena kita berdua sibuk, dengerin ya. Musiknya jadi gitu. Lama-lama nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak. Nih gue banyak. Cukup. Yeay. Ini muka gue sama dia. Kapan? Ya.
Ini Kapan? preview Kapan? dari Itu kapan? Jendes and Dudes. Jendes and Dudes. Kapan? Kapan itu rilis? Hey. Pokoknya pantengin aja terus TikTok karena nanti bakal ada spesial di TikTok. Oke. Nice. Udah jadi ratunya TikTok nih sekarang nih. Oh, dia ratu segala dia mah. Dia kan the queen of pop. Indonesian queen of pop is Rosa. Kayaknya kurang pas ketika gue masih pakai baju piyama ini. Please. Apa serius? Hah? Gila kali lo. Udah. Ocha, thank you ya lo meluangkan waktu untuk siaran pagi kita, Nek. Walaupun perjuangan kita di awal-awal lo tetap sabar. Karena itu semua terjawab karena apa, Kak? Lu David. Lu penyebab ini semua ribet. Aduh, tapi ini paling seru banget di obrolan-obrolan ngalir ngidul tapi berbobot amat sangat ini. Thank you banget Kak Dev, thank you banget udah nonton All Access, datang ke gala premier gue bahkan. Kak Iwet jangan lupa nonton abis ini wajib. Terus Siap. aku juga senang banget banyak IMDb gue 10 dari 10 loh angkanya loh. Alhamdulillah. Gue juga sampai kaget. Apa itu, Nek? Kemarin nonton Rating film. rating film. Jadi kita kalau misalnya nonton film itu biasanya kita lihat dari IMDb ya. Iya. Itu dari IMDb kayak misalnya kita mau beli restoran gitu, kayak Iya. ini enak sih gitu, Endra ngasih Bintang ratingnya 5. berapa. Nah, itu IMDb dari dia tuh paling tinggi 10 terus aku nilainya 10. Keren. Oh. Thank you banget. Keren. Aku senang bisa share kehidupan aku yang nggak perfect ya, maksudnya nggak perfect tapi justru mungkin bisa sedikit banyak bisa ngasih insight tentang kehidupan kita ya, para di depan layar sama di belakang layar itu kayak apa gitu. Teman-teman makasih banyak juga. So happy for you, so happy for your achievement, so happy for your big celebration. Thank you Kak Dev, thank you Kak Iwan. Good luck for the big concert 25 years journey of Rosa. Thank you so much. Oh. Selamat menikmati hari ya. Oke, aku mau tidur lagi. Terima kasih. Dah semuanya. Bye.